Apakah Anda ingin memiliki penghasilan tambahan? Dengan modal mulai dari 10.000 per hari dan penghasilan sampai dengan ratusan juta rupiah setiap bulannya yang nggak pakai ribet dan nggak ada ruginya. Cukup dengan menggunakan smartphone Anda. Yang paling luar biasa, Anda tidak perlu berjualan. Sekali lagi, tidak berjualan. Mau tahu bagaimana caranya? Kenapa harus menjadi entrepreneurs di Ciputra Entrepreneurs Club? Apa bedanya menjadi entrepreneurs di Ciputra Entrepreneurs Club dengan bisnis sendiri? Kita akan bedah dari sisi modal, keahlian, dan juga relasi. Dari sisi modal, jika menjalankan bisnis sendiri, Anda membutuhkan modal yang cukup besar dan juga harus mendedikasikan waktu yang cukup banyak. Selain itu, jika Anda gagal, maka kerugian pasti akan Anda tanggung. Sedangkan, jika Anda bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club, modal yang perlu disisihkan perharinya mulai dari Rp10.000 saja, dan modal akan terus berkembang walaupun Anda pasif. Serta sudah pasti Anda fleksibel mengalokasikan waktu Anda sendiri. Dari sisi keahlian berbisnis bagaimana? Jika Anda berbisnis sendiri, Anda harus memikirkan produk atau jasa apa dan bagaimana cara pemasarannya serta mengelolanya. Sementara, jika Anda bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club, Anda tidak perlu memikirkan barang dan jasa apa. Pertumbuhan bisnis Anda akan disupport oleh unit bisnis Anda, dan yang terpenting, Anda tidak perlu berjualan. Dari sisi relasi, jika Anda berbisnis sendiri, sudah pasti Anda membutuhkan relasi yang luas dengan supplier, distributor, dan bank jika perlu mengajukan pinjaman. Sedangkan, jika Anda bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club, Anda tidak memerlukan relasi luas, tidak perlu mengajukan pinjaman ke bank karena modal yang dibutuhkan sangat ringan, mulai dari Rp10.000 per hari. Saya mengatakan begini, ini filosofi saya. Kalau kita mau berbuat sosial, kita harus kuat dulu dalam bidang ekonomi. Orang berbuat sosial hanya mengharapkan bantuan orang lain, payah. Selalu orang bilang kita mencari peluang, bukan, kita mencipta peluang. Itulah entrepreneur. Pergi dalam satu keadaan yang sebagian orang bilang tidak mungkin, tapi kita punya impian untuk mungkin. Kita harus mencapai taraf tersebut. So, kalau yang mungkin semua orang kerjakan, kita mesti one step. Dan taraf tidak mungkin kita rubah. Ya, mindset. Dan jadikan habit. Bahwa tiap hari kita memikir semua sesuatu yang baru. Supaya jangan hanya mencari peluang. Itu tingkat pertama. Tingkat kedua mesti mencipta peluang. Nah, teman-teman, gimana sudah menonton tadi video dari almarhum Pak Ciputra ya? Jadi bagaimana kita sebagai entrepreneur itu harusnya mencipta peluang ya, jangan mencari peluang. Oke, tanpa tidak berlama-lama, kita akan segera panggil Pak Michael untuk menyampaikan tentang presentasi tentang Ciputra Entrepreneurs Club. Cuman saya ingetin lagi ya, supaya lancar, nanti supaya kita semua bisa menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Michael. Saya mohon untuk teman-teman untuk meng-mute mic-nya, ya, untuk tidak mengaktifkan mic-nya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan diketik aja di kolom chat. Halo, Pak Michael. Halo, halo. Suaranya belum masuk, Pak. Suara belum masuk? Ya, oke, sudah. Bentar. Sudah masuk ya? Ya. Aman ya? Aman, aman. Apa kabar, Pak? Oh, super, luar biasa. Terima Super kasih. luar biasa. Oke, teman-teman udah nggak sabar kayaknya nih, Pak, untuk dengerin tentang Ciputra Entrepreneurs Club. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Armanto. Intronya keren banget ya. Oke, teman-teman, selamat malam. Mungkin beberapa sudah kenal saya. Kalau yang belum kenal, perkenalkan nama saya Michael Sugiarto, ya kan. Saya hari ini selaku tim leader dari Ciputra Entrepreneurs Club untuk tim ini. Kita akan mengadakan presentasi mengenai Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi hari ini kalau teman-teman yang datang, kalian mendengarkan peluang opportunity untuk bergabung dengan Ciputra Entrepreneurs Club.
Nah, mungkin teman-teman pasti bingung ya, apa sih Ciputra Entrepreneurs Club, bedanya itu apa? Nah, saya akan coba sharing ya dengan beberapa slide presentation ini. Nah, jika ada pertanyaan, bagus, tolong dicatat aja dulu, ya kan, dicatat atau bisa di chat langsung, jadi nanti pada akhir presentasi saya akan jawab pertanyaannya ya, jadi Q&A-nya di akhir. Ya. Kenapa? Supaya lebih dapat semuanya dulu ya, dapat semuanya dulu, kamu udah lebih ngeh gitu kan ya. Jadi nanti saya akan jawab. Dan kemudian presentasinya kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit ya. Jadi kalau Anda misalnya meluangkan waktu seperti itu, saya harap jangan di skip, jangan diloncat. Soalnya kalau diloncat mungkin agak bingung nanti, jadinya nanya-nanya lagi gitu ya. Nah, saya harap hari ini semuanya bisa join dan bisa lihat apa yang kita presentasikan, dan menurut saya ini peluang yang sangat luar biasa dan pas banget zamannya sekarang ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan share. Oke, jadi saya rasa semua udah kenal ya siapa Pak Ciputra. Beliau ini adalah sang begawan properti Indonesia. Saya ada pernah beli bukunya, kalau Anda pernah baca ya, bagus banget. Itu salah satu buku yang saya habiskan hanya dalam waktu 2 hari. Jadi benar-benar bukunya setebel ini gitu ya. Saya habisin dalam waktu 2 hari aja. Nah, Ciputra ini dia punya mimpi ya. Jadi mimpinya apa ya? Nah, ini dia. Jadi dia selalu ngomong, entrepreneur itu bisa mengubah sampah rongsokan jadi emas. Jadi dia bermimpi 25 tahun lagi akan lahir 4 juta entrepreneur baru di Indonesia. Makanya kalau kita tahu Pak Ciputra dalam 10 tahun terakhirnya sebelum beliau berpulang, ya beliau itu banyak mendirikan yayasan, ya terutama yayasan pendidikan. Jadi kalau ada yang tahu misalnya di sini ada Universitas Ciputra, ada sekolah Ciputra, itu cuma 10 tahun belakangan yang lalu adanya gitu. Dan ini merupakan salah satu cita-cita Pak Ci untuk bisa membuat bangsa Indonesia ini jadi bangsa entrepreneur. Karena dengan jadi entrepreneur, ya kan, kita ini bisa memajukan bangsa. Intinya seperti itu. Dan goalnya itu tahun 2033. Nah ini ada 4 juta entrepreneur baru lahir di Indonesia. Itu goalnya beliau. Dan Ciputra Entrepreneurs Club ini sebenarnya udah cukup lama berdiri, ya kan. Tapi kali ini diambil alih oleh anaknya, Ibu Junita Ciputra. Dan beliau ini memberikan satu inovasi dan terobosan baru. Gimana caranya supaya bisa benar-benar mewujudkan 4 juta entrepreneur baru ini, gimana caranya? Ya kan? Oke, nah kita langsung lanjut. Oke, jadi apa itu Ciputra Entrepreneurs Club? Itu ada program kewirausahaan yang dibuat langsung oleh Ciputra Group dan Tunas Group ya dalam payung Ciputra Life yang bertujuan melengkapi calon wirausaha baru di Indonesia dengan prinsip gotong royong untuk kesejahteraan bersama. Dan ini yang paling penting, sampai seluruh pelosok Indonesia secara digital. Yes, jadi ini full digital, seperti tadi Anda sudah lihat sendiri, ya kan, modalnya sangat murah, dan juga ini Anda tidak perlu berjualan. Ya, jadi benar-benar full digital. Nah, gimana caranya? Oke, sebelum itu kita perlu tahu sedikit mengenai latar belakang Ciputra Group. Ya. Jadi Ciputra Group ini adalah grup konglomerat Indonesia ya yang sudah lama banget. Kalau Anda tahu beberapa proyek, contohnya misalnya proyek Senen, ya proyek Senen itu yang bangun Pak Ciputra. Kemudian Jaya Ancol dengan Dufan dan lain sebagainya, itu semua proyeknya Pak Ciputra. Kemudian ada lagi kayak World Trade Center yang di Jakarta, itu juga Pak Ciputra punya, dan juga Metropolitan Group itu Pak Ciputra punya. Pondok Indah Group, Pondok Indah Mall, itu semua juga Pak Ciputra. Dan yang belum termasuk dari semuanya itu, ini ada Citraland ya. Mungkin Anda tahu sendiri Citraland ada banyak sekali proyeknya, ada Ciputra World, ada Citra Garden ya kan, Citraland Mall, Citra Mitra dan macam-macam ya. Ini lebih dari 70 proyek di 40 kota Indonesia. Jadi mereka kalau bikin proyek juga nggak macam-macam. Kalau di Surabaya ini Citraland itu adalah proyek perumahan, mega proyek perumahan yang paling besar, dengan lahan sekitar 2.000 sampai 4.000 hektar dan terus nambah. Bayangkan itu cuma Surabaya doang, oke? Ini ada 70 proyek yang sama gedenya seperti itu. Dan bukan cuma seperti itu, bahkan Ciputra juga ada di 10 negara ya. Jadi proyeknya ini benar-benar gede lah istilahnya ya. Jadi benar-benar memang skalanya udah beda. Makanya kalau Ciputra bikin satu proyek, bikin satu usaha baru, menurut saya juga bukan main-main ya. Seperti Ciputra Entrepreneurs Club ini ya, yang saya senang ya, di Ciputra ini dia benar-benar mengedepankan grupnya. Jadi nanti juga kalau di Jakarta atau di tempat lain ya kan, kalau misalnya kita ada meeting, kita akan meeting di Ciputra World.
Ya, jadi kalau misalnya Anda mau gathering ya, Anda bisa nanti pinjam tempat di Ciputra World. Keren apa keren? Nah, saya rasa keren banget ya. Jadi bisa tie up the whole ecosystem. Oke. Nah, Ciputra juga bekerja sama dengan Tunas Group. Mungkin ada yang tahu Tunas Group ya. Tunas Group ini punya 157 total outlets dan bergerak kebanyakan di bidang otomotif ya. Seperti dealer BMW, dealer Peugeot, Mercedes-Benz, Daihatsu, Honda, Toyota, Isuzu ya kan. Kemudian bergerak di bidang rental juga ya kan, dan yang paling saya rasa yang paling sering orang lihat adalah Tunas Finance, karena Tunas Finance ini bekerja sama dengan Bank Mandiri ya. Jadi dua grup raksasa ini ya kan bekerja sama dan membangun yang namanya Ciputra Entrepreneurs Club untuk mewujudkan cita-citanya Pak Ciputra supaya bisa ada 4 juta entrepreneurs baru di Indonesia tahun 2033. Nah, sebenarnya kalau kita pikir 4 juta tuh banyak apa sedikit sih? Sebenarnya nggak terlalu banyak, karena penduduk Indonesia sendiri sekarang ada 260 juta lebih. Jadi kalau 4 dibanding 260, itu nggak sampai 1/10-nya. Ya, jadi menurut saya achievable banget. Dan ini tahun 2033. Dan kita sekarang masuk di pertengahan tahun 2020, bukan pertengahan udah lewat actually ya. Jadi waktunya itu semakin lama semakin dekat. Dan kalau teman-teman hari ini yang belum pernah berbisnis sendiri, belum pernah jadi entrepreneur, ini saat yang tepat untuk belajar. Oke. Nah, ini Dewan Komisarisnya Ciputra Entrepreneurs Club, Ibu Junita Ciputra, Komisaris Utama, ini anaknya Pak Ciputra. Kemudian ini Pak Riko, ini juga presidirnya Tunas Group, ya kan. Dan kemudian untuk Dewan Direksinya dari Ciputra Entrepreneurs Club, ini ada Pak Hengki Jojo Santoso, dia sudah punya 18 tahun pengalaman, dulunya bekas presidir PT AXA Life Insurance Indonesia, ya kan. Kemudian Pak Henry Martin, ya kan, sudah punya 23 tahun dan menjabat sebagai CFO dulu di AXA juga. Terus Ibu Listianawati 16 tahun dan juga dulu berpengalaman sebagai CMO ya di AXA juga. Jadi pengalamannya kalau di-combine udah matang banget lah pokoknya kalau di dunia ini ya. Nah, jadi kalau di Ciputra ini Pak Ciputra ini mikir ya, kalau seorang entrepreneur tuh perlunya apa sih? Ya kan? Nomor 1 tuh perlunya definitely sebagai orang entrepreneur kamu perlu skill, ya kan? Skillnya apa aja? Ada technical skill, ada soft skill, ya kan? Nah, selain skill aja nggak cukup. Karena kenapa? Kamu akan perlu yang namanya relasi, ya kan? Perlu yang namanya istilahnya teman-teman yang sepaham, yang sepikiran, yang sama-sama semangat, yang mau jualan, ya kan? Yang mau bisnis. Karena kenapa? Menurut saya teman itu paling penting. Bukannya kenapa? Kalau kamu salah bergaul, ya kan? Kamu akan salah juga, dia punya path ya, dia punya jalan gitu loh. Jadi kalau menurut saya paling gampang gini ya, kalau Anda lihat ya, dokter yang pintar bergaulnya sama siapa? Ya pasti sama dokter, ya kan. Pemain basket yang jago pasti bergaulnya juga pemain basket. Soalnya nggak mungkin kalau pemain basket tiap hari bergabungnya sama pemain pingpong, dia nggak mungkin bisa main basket ya. Mungkin kita pada saat kecil juga kita ingat ya. Jadi mama kita pasti selalu ngomong, "Nah, kalau di sekolah jangan bergaul sama si A, si B, si C." Karena kenapa? Mereka ini anak nakal. Nah, tapi kan kamu ngomong, "Saya kan bukan anak nakal, Ma." Ya memang, oke. Tapi kita takut kalau misalnya Anda bergaul dengan anak nakal, Anda punya influence yang nakal. Jadi orang yang baik bisa jadi nakal. Tapi sebaliknya, mama papa kita pasti juga selalu ngomong, ya kan? Sebaiknya kamu bergabung sama si BCD. Kenapa? Karena BCD ini anaknya rajin, anaknya telaten, hormat sama orang tua dan lain sebagainya. Kenapa? Meskipun anaknya nakal, tapi kalau dia bergaul dengan orang-orang yang benar, ya, dengan orang-orang yang rajin dan pintar, ada kemungkinan anak ini juga ketularan. Ya. Nah, sayangnya pada saat kita besar kita lupa, ya kan? Kebanyakan orang dari kita misalnya pengennya jadi entrepreneur, mau pebisnis, mau jualan online dan lain sebagainya. Tapi kalau kita cek, mungkin 5 teman terdekat kita, nggak ada yang jualan online, nggak ada yang pebisnis. Ya, mohon maaf kata ya, maksudnya mungkin mereka masih kerja sama orang, atau mungkin mereka bahkan nggak ada kerjaan sama sekali. Nah, kalau teman-teman kita nggak berubah, gimana kita bisa berubah? Bisa paham di sini ya? Itu akan mempengaruhi banget. Nah, makanya kalau Anda bergabung dengan Entrepreneurs Club, komunitas bisnis ya, pikiran Anda juga dirubah. Makanya kemungkinan sukses Anda bisa jauh lebih besar. Dan makanya sekarang apalagi zaman pandemi ya, penting banget karena kenapa? Sudah apa yang namanya istilahnya security ya untuk kerja ya, itu sudah tidak ada lagi. Saya banyak banget dapat kabar ya kemarin ya, teman saya sendiri ya, bahwa karyawannya itu banyak yang sudah
nyaris di PHK, dan kalau yang nggak di PHK juga udah 50% dia punya gaji udah dipotong gitu ya. Saya bukan nakut-nakutin ya, saya juga pebisnis ya kan, saya juga paham betapa susahnya untuk memaintain bisnis sekarang ini. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya ya bukannya cari kerjaan baru, tapi kamu mesti take things into your hand, ya kan? Gimana? Ya berbisnis lah, ya kan? Do something on the side, ya kan? Supaya kenapa? Jaga-jaga. You never know what happens, ya kan? Tapi kalau kamu do things on the side, semuanya kamu punya kontrol, ya, punya kontrol untuk diri sendiri. Nah, kemudian selain skill yang kamu perlu, kamu juga perlu relasi. Yang terakhir, kamu perlu modal. Ini dia. Kebanyakan pebisnis dari awal maunya ngapain? Pinjem duit. Nah, ini juga salah, ya kan? Startup, saya bantu banyak startup, dan startup ini bilang, oh saya mau diinvestasi sama perusahaan apa. Saya kasih tahu, begitu kamu pinjem duit, ya, kamu udah berubah, karena kamu udah nggak kerja buat diri kamu sendiri, tapi kamu kerja buat bayar hutang itu. Paham ya? Jadi saya bukannya nggak mendukung, cuma maksud saya hutang itu harus dibayar, dan itu jadi beban buat kamu. Nah, di Ciputra Entrepreneurs Club ini kamu diajarin untuk nabung ngumpulin modal memang kecil tapi step by step, dan kamu bisa jalanin ini dengan kaki dan tangan kamu sendiri, ya. Dan itu kebanggaannya tuh beda banget daripada kamu pinjem duit, ya kan, berapa miliar misalnya jalanin. Nah, itu udah ada beban mental di awal, oke? Bisa paham ya? Oke, jadi ada skill, ada relasi, ada modal. Itu yang kita kembangkan di Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, peningkatan skill, apa yang diperlukan? Biasanya technical skill, soft skill, ya kan? Kita ada training, ada seminar dan workshop, ya kan? Dan ini semua free. It's included kalau kamu jadi member di Ciputra Entrepreneurs Club, ya. Dan ini menurut saya sangat-sangat worth it. Bagian ini aja udah worth it banget gitu ya. Nah, keuntungannya bergabung. Yang pertama, develop skill melalui workshop dan seminar gratis tentang entrepreneurship ya secara reguler. Nanti akan ada ada dari company ya, dikasih tahu lewat email. Kemudian yang kedua, punya relasi. Yes, kalau kamu ketemu dengan sesama entrepreneurs Ciputra Entrepreneurs Club member, ya kamu ada suatu keterikatan, ya kan, ada suatu bond lah istilahnya. Kemudian yang terakhir, kamu juga bisa dapat income. Yes, dengan cara apa? Mereferensikan produk-produk Ciputra Group dengan kompensasi dengan bonus dan reward yang spesial, ya, simple ya. Paham di sini ya? Oke, kita langsung lanjut lagi. Nah, gimana caranya untuk jadi member Ciputra Entrepreneurs Club? Ya, intinya ada dua cara. Yang pertama pendaftaran hanya 50.000 sekali seumur hidup. Ya, ini bahkan udah berikut asuransi kecelakaan diri sebesar 25 juta untuk 1 tahun aja. Dan kemudian sebenarnya duit ini juga nggak masuk ke Ciputra Entrepreneurs Club karena duit ini disumbangin. Jadi saya salut banget sih sama Pak Ciputra ini, memang jiwa sosialnya tuh tinggi banget ya. Jadi bahkan sesudah beliau nggak ada aja, beliau masih bisa berkontribusi. Paham di sini ya? Jadi mindsetnya beliau ini diturunkan kepada anaknya, diturunkan kepada member-member dari Ciputra Entrepreneurs Club, ini bisa turun gitu. Dia masih bisa berdonasi, ya kan? Jadi kita berdonasi dengan uang 50.000 ini bisa donasi Rp35.000 ya ke beberapa yayasan yang terserah yang kamu pilih yang mana. Dan kemudian yang kedua syaratnya adalah kamu nabung. Nah, menurut saya ini penting banget, ya kan? Karena kebanyakan orang nggak pernah nabung, duitnya dapat berapa, habisnya berapa. Naik gaji, tadinya handphonenya cuma 1, sekarang handphonenya ganti. Ya kan, tadinya naik motor, motornya ganti. Tadinya naik mobil biasa, mobilnya ganti. Iya, gitu. Jadi makin banyak dapat duit, tapi gaya hidup juga makin besar. Gimana nggak ngutang kalau kayak gitu? Ya, nah di sini kita diajarin untuk nabung. Dan menurut saya penting banget karena kenapa? Dengan nabung di sini, ini yang keren ya. Jadi Pak Ciputra tahu bahwa kebanyakan manusia itu tidak bisa komit, ya kan? Itu maksudnya nggak bisa konsisten gitu. Tapi kalau kamu bisa konsisten nabung aja di Ciputra Entrepreneurs Club, kamu bisa punya bisnis. Nah, menarik gak tuh? Ya kan? Jadi bisnisnya apa? Ya bisnisnya nabung. Simple banget. Oke? Nabungnya dengan bisa dari minimal 10.000 per hari atau 300.000 sebulan ya. Gimana caranya? Nah, gimana cara dapat income? Simple. Kamu sebar link referral aja. Dan ini semuanya digital, online ya. Kamu cuma modal HP doang, kamu bisa punya bisnis ya. Dan kamu bisa referensikan teman Anda, dan kamu juga bisa ikut kelas online course atau offline workshop nanti yang akan diselenggarakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, yang satu lagi yang menarik, ini menurut saya pasti kagak ketemu di mana-mana lah. Intinya gini ya,
Kalau kamu jadi member Ciputra Entrepreneurs Club, kamu bukan cuma bisa nabung dan referensiin teman, tapi kamu juga bisa jualan produk-produk Ciputra Entrepreneurs Club, produknya Ciputra Group. Contohnya kayak gini, kamu bisa jualan juga apartemen. Ini ada di Citra Grand, Cibubur CBD, ya, baru dibikin, ya. Kamu bisa jualan di situ juga, ya kan? Misalnya contoh di sini, jumlah closing 1 unit kamu bisa dapat 35 juta, ya kan? Komisinya tuh 1,5%. Dan ini sebenarnya bukan kamu yang di situ nganterin orang jualan, kagak. Kamu cuma mereferensikan ke salesnya, karena Ciputra itu punya internal sales, jadi mereka yang closing, kamu yang dapat uang referensinya. Keren apa keren? Dan ini akan nambah-nambah terus nantinya ya. Jadi we just started, oke? Alright. Nah, kita memperkenalkan produknya Ciputra Entrepreneurs Club. Apa ini? Ini produk satu-satunya dan yang pertama di Indonesia sudah licensed dan supervised by OJK. Ya, jadi ini yang pertama kali saya cek juga, oke? Dan ini yang nomor 1, ya. Apa sih bedanya dan apa keunggulannya? First, produknya fully digital, paperless, ya. Jadi maksudnya apa? Tidak perlu tanda tangan, tidak perlu pakai meterai, dianterin, kemudian di packing dan dikirim setengah mati kayak gitu, kagak ada, ya kan? Oke, jadi semua produknya ini full digital. Dan kemudian guaranteed acceptance protection, ya. Jadi ini adalah asuransi jiwa, ya, di mana pada saat orang daftar, kalau umurnya di bawah 60, guaranteed pasti di-accept, ya. Dan kemudian tidak perlu medical check-up, oke, tidak perlu medical check-up, tidak ada underwriting, ya, dan polisnya instan. Ya, kenapa begitu? Ya karena digital, ya, polisnya instan. Saya kemarin saya pas daftar, saya bayar, kurang dari 3 menit sudah approve, ya kan, sudah selesai, dapat email, ya, dalam waktu beberapa jam itu keluar udah polis ya. Dan bahkan seminggu kemudian polisnya yang dicetak dikirim juga ke alamatnya saya. Jadi asik banget ya. Oke. Dan dari semuanya ini ya, yang bikin saya benar-benar tertarik ya di Ciputra Entrepreneurs Club adalah ini. Guaranteed minimum return. Maksudnya apa? Makanya di Ciputra itu berani ngomong nabung. Ya. Saya nggak pernah lihat di perusahaan asuransi lain yang berani ngomong nabung, ya kan? Ditulis di dalam literaturnya. Kenapa? Karena kebanyakan perusahaan asuransi lain ya itu modelnya unit link. Ya, mohon maaf kata ya, saya pernah ikut unit link dan cukup banyak ya kan. Saya bayar sebulan 2 juta, 2 juta setengah, 1 juta setengah. Itu hilang duitnya. Kenapa? Karena unit link ini pada saat orang ini marketing ya dia ngomongin dengan nilai bunga yang tinggi banget. Oke. Tapi pada kenyataannya unit link ini mengikuti pasar saham. Dan pasar sahamnya pasar saham Indonesia. Ketika pasar saham jeblok, investasinya juga jeblok. Dan guess what? Zaman pandemi ini, menurut kamu, pasar saham di Indonesia itu naik apa turun? Simple aja. Ya, kalau kamu lihat, nggak usah jauh-jauh, kamu bisa lihat sekeliling, ya kan? Toko-toko pada tutup, mall pada tutup, bisnis kagak ada, ya sudah pasti turun. Dan Anda tahu turunnya berapa? Ya, sejak bulan Maret lalu, turunnya minus 14%. Minus 14%. Unit link. Bayangin coba, ya. Berarti duit kamu, kalau kamu masukin 1,5 juta, 2 juta, itu bukan 1,5 juta dan 2 juta lagi. Habis duitnya. Ya. Tapi kalau di Ciputra Life Saver, ini guaranteed. Ya. Guaranteed, nanti saya kasih lihat berapa ya. Nah, jadi di Ciputra Life Saver ini, kita itu di-guaranteed dan ditulis juga, hitam di atas putih ya, bahwa uang yang kita tabungkan itu, ya, sepenuhnya itu masuk ke dalam tabungan. Ya, dan sepenuhnya masuk ke dalam tabungan, dan kemudian dan di awal tahun setiap tahun ya dia akan kasih tahu kira-kira kamu akan dapat hasil pengembangannya tuh berapa. Dan tahun 2020 ini kalau kalian lihat di sini ya, hasil pengembangan dijamin minimum 3,5% net per tahun, tidak dipotong pajak. Dan bulan kemarin saya dapat kabar juga notifikasi, actually kita dapatnya 5,2% setahun. Dan ini menurut saya fair banget. Kenapa? Karena kalau Anda taruh di deposito aja, ya Anda taruh di deposito, saya pernah taruh di Mayapada, ya itu sekitar 6%. Dan sekarang turun lagi 5,5%. Nah, Pak, kenapa misalnya apa bedanya dengan misalnya Anda taruh di Tahapan atau di BRI atau BNI misalnya kayak gitu? Anda bisa cek sendiri, dapatnya berapa? Biasanya itu hampir 0. Bisa dapat 1,5% aja udah bagus. Beneran, ya bunganya sekecil itu. Oke. Dan kalau di sini Ciputra Life Saver, kamu bisa nabung, pertama duitnya nggak hilang, dan kemudian kamu masih dapat 3,5% setahun, ya dijamin, oke.
Plus kamu juga dapat uang pertanggungan. Alias kalau terjadi resiko meninggal dengan orang tersebut yang punya tabungan, keluarganya masih dapat duit. Kurang apa coba? Asik banget kan? Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini juga menarik ya. Pada akhir tahun, jadi kalau kamu bayar selesai sampai akhir tahun ke-10, ya kan? Di tahun ke-11 ya, kamu akan dapat cashback 100% dari cost akuisisi. Nah, ini saya ngomong sedikit terms asuransi ya, biar kalian paham ya. Jadi dalam asuransi itu, misalnya kita nabung di tahun pertama, ya kan? Itu ada yang namanya business acquisition cost. Maksudnya apa? Harga akuisisi. Istilahnya asuransi ini bayar kita komisi dari mana? Ya dari itu, dari namanya cost akuisisi. Cost akuisisinya kalau di Ciputra ya di tahun pertama itu 80%. Berarti kalau kamu masukin 1 juta, misalnya contoh ya 1 juta 800.000-nya itu masuk ke cost akuisisi, 20%-nya ditabung. Simple gitu ya. Dan di tahun kedua 20% yang buat cost akuisisi, 80% ditabung. Dan kemudian tahun 3 sampai 10 semuanya itu 100% masuk ke dalam tabungan. Paham ya? Nah, tapi kalau kamu dalam masa pembayaran selama 10 tahun ini tidak pernah klaim, kemudian kamu selalu bayar tepat waktu, syaratnya cuma 2 itu, tidak pernah klaim dan selalu bayar tepat waktu, kamu pada akhir masa tahun ke-10 itu, kamu akan dapat dibalikin yang 80% sama 20% itu. Jadi 1 tahun dibalikin. Artinya apa? Artinya kamu nabung di sini, nggak ada kos sama sekali, ya kan? Kosmu ya cuma 50.000 itu. Dan segala bisnis, bonus, dan lain sebagainya, itu milik Anda. Asik apa asik tuh? Dan plus, masih ada uang pertanggungan lagi. Bah, mantap banget deh gue bilang. Oke, nah, semuanya ini juga yang keren ya. Kalau misalnya Anda dulu pernah jadi agen asuransi, Anda mungkin paham ya gimana repotnya untuk ngelayanin orang, ya kan? Mesti saya mau ganti ini, kamu mesti ngelayanin. Ya repot banget, betul kan? Jadi kayak kerjaan itu untuk seumur hidup. Kalau di sini kagak ada, ya kan? Semuanya itu customer-nya, ya nasabahnya Anda, itu self-service. Dia bisa masuk sendiri langsung ke dalam dashboard digitalnya, dia mau rubah apa, mau ngecek apa, bisa lihat sendiri, ya. Dan kemudian ini yang keren juga, mereka punya WhatsApp Customer Care. Pak, what's the big deal punya WhatsApp Customer Care? Well, menurut saya cukup big deal karena mereka jawabnya cukup cepat. Ya kan? Jadi kalau kamu nanya di WhatsApp gitu ya, ini langsung dari company ya. Jadi kamu nggak perlu CS-in, orang tuh nggak cek. Orang tuh istilahnya gini ya, orang tuh nanyanya nggak ke kamu. Ngerti kan? Kamu bisa langsung, oh saya nggak ngerti, ya udah langsung aja tanya langsung ke company, selesai. Gitu loh. Tapi kalau kamu jadi agent, tebak kalau ada apa-apa yang ditanya siapa? Ya kamu. Kalau di sini nggak perlu, ya kan? Ada dari company-nya langsung. Oke. Dan yang terakhir, of course, ini yang ditunggu-tunggu semua orang adalah referral bonus income. Gimana sih cara dapat duitnya, Pak? Oke. Nah, pertama kali saya dikenalin ini, saya bilang saya sudah sorry ngomong, maksudnya bukannya nyombong, tapi saya ngerasa saya sudah punya skill dan sudah punya cukup banyak relasi. Ya udahlah, let's cut to the chase, ya kan? Tell me duitnya tuh berapa. Oke. Nah, oke. Saya mau prepare kalian dulu, ya tarik nafas baik-baik. Ya, santai dulu sebentar. Kenapa? Karena habis ini saya ngomongin bonus-bonusnya, gimana cara dapat duitnya, ya. Dan ini kalau buat Anda yang belum pernah jualan asuransi, yang belum pernah terjun di bidang asuransi mungkin kaget. Kenapa? Karena bonusnya banyak banget, ya. Saya mau tekanin banyak banget, oke. Dan ini beda dengan kita jualan barang, ya. Saya jualan online, contohnya misalnya ya, saya jualan ini dah. Saya jualan pisang nih, saya jualan pisang atau saya jualan HP, ya kan. Jualan HP misalnya saya bisa untung 150.000. Saya jual ke satu customer untung 150.000. Guess what? Sesudah customer ini beli, saya gimana dapat duitnya? Ya, saya harus cari customer baru dan jual lagi 150.000. Paham ya? Bedanya kalau di asuransi begini. Anda dapat customer satu, begitu customer ini beli, ya, dia akan bayar terus selama 10 tahun dan Anda akan dapat income. Jadi bayar ketemunya sekali, ngomongnya sekali, capeknya sama, tapi kamu dapat bayaran berkali-kali. Asik apa asik? Ya, jadi itu bedanya jauh banget. Oke. Alright, kita lanjut. Nah, ini yang tadi saya ngomong ya. Karena bagi saya yang menurut saya itu penting banget di sini adalah guaranteed minimum return. Karena kenapa? Kalau kita mau ngenalin ke orang ya, of course kita mau mau ngerasa aman dong ya istilahnya dengan brandnya ini. Nah, pertama saya dapat waktu itu kemarin itu dari polisnya. Jadi polis yang dikirim itu saya scan ini, saya kasih lihat Anda ya. Di sini ditulis nih.
Nih, ditulis, tingkat pengembangan dijamin minimum selalu positif, lebih besar atau sama dengan 0% net per tahun, ya kan? Dan biasanya dikasih tahu di awal. Jadi tingkat pengembangan minimum tersebut akan disampaikan setiap awal tahun. Untuk tahun 2020, tingkat pengembangan dijamin minimum sebesar 3,5% net per tahun. Oke, jadi ini jelas hitam di atas putih, kagak main-main, ya. Oke. Nah, jadi ini adalah keuntungan untuk untuk ikutan Ciputra Life Saver. Pertama ya, dananya juga bisa ditarik sewaktu-waktu. Jadi contohnya misalnya gini, kamu nabung selama 5 tahun, terus tiba-tiba anak kamu perlu sekolah, atau misalnya kamu perlu keperluan mau renovasi rumah dan lain sebagainya. Kamu bisa narik nggak? Bisa. Ya kan? Kamu narik aja sesuai dengan keperluan kamu. Ya kan? Terus ada sisanya lagi, masih bisa dikembangkan lagi. Ya. Dan kemudian hasil investasi tidak dibatasi atau tidak mengikuti pasar tanpa mengalami resiko investasi dengan jaminan hasil investasi selalu positif digaransi. Ini yang menurut gue penting banget dan saya nggak pernah lihat dimanapun juga. Oke. Kemudian masa menabung minimal 2 tahun sampai 10 tahun dan perlindungan asuransi jiwa seumur hidup dengan pertanggungan sampai dengan 500 juta tertanggung. Ya. Jadi ini bukan UP-nya 500 juta, oke? Tapi kamu bisa beli premi dengan maksimum UP total dengan satu nama itu sampai 500 juta. Ya. Dan di akhir masa pertanggungan apabila masih dalam keadaan hidup, ya kan? Jadi selama umur 100 tahun, ya kan? Ya UP-nya sama nilai akun tabungan bisa keluar, ya. Dan pengembalian biaya akuisisi bonus sebesar 1 tahun premi akan ditambahkan pada akumulasi dana Anda pada akhir tahun ke-10. Dan ini juga saya nggak pernah lihat dimanapun juga, ya kan? Duitnya dibalikin di akhir tahun ke-10. So, benar-benar no risk kalau menurut saya, nggak ada resiko sama sekali. Nah, ini paketnya, ya. Paketnya ada 4. Yang pertama 300.000, ya kan, uang pertanggungannya kalau meninggal 30 juta, paket kedua 600.000, kalau meninggal 60 juta, paket ketiga 900.000, uang pertanggungannya 90 juta, paket keempat 1.200.000 dan uang pertanggungannya 120 juta. Simple kan, ya. Nah, saya akan menyarankan buat teman-teman yang pengen bergabung ya, ikut yang 600.000. Nah, bukannya saya mengendorse, tapi maksudnya begini, 600.000 ini apa sih bedanya dengan 300.000? Itu ada hubungan dengan bonus-bonus yang akan saya ngomongin abis ini. Ya, jadi saya akan ngomongin abis ini bonusnya, ini ada hubungan dengan 300.000 atau 600.000 ya. Jadi tolong diperhatikan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh contoh nilai tabungannya ya, premi ini ditunjukin kan di tahun ke-45 dapat bonus lagi nih, dibalikin ya kan, simple. Nah, kita lanjut lagi sekarang. Nah, di Ciputra Entrepreneurs Club ya, modelnya model networkingnya ini model namanya trinary atau kaki 3. Ya, kaki 3 maksudnya kamu nggak nambah kaki di kiri kanan semuanya kayak panjang itu kagak ya kan. Jadi modelnya itu trinary kaki 3 aja. Nah, kalau misalnya saya punya teman 7 orang, Pak. Gimana caranya? Oh ya, nggak masalah. Kamu taruh di bawah kamu 3, kemudian yang 4 lagi kamu taruh di bawahnya mereka. Nah, ini yang dinamakan oleh Pak Ciputra ini gotong royong, asas gotong royong. Jadi kamu juga mungkin nggak kenal sama orangnya, siapa tiba-tiba ada spill over, ada orang yang dari atas taruh ke bawah. Kenapa? Ya, itu gara-gara ada gotong royong seperti ini. Karena dia nggak ada tempat lain buat taruh, harus taruh di bawahnya Anda. Ya, jadi ini yang menarik. Dan ini ada keuntungannya buat kita semua. Ya, saya ngomongin sekarang income-nya. Oke, are you ready? Ini income yang pertama. Ya, income yang pertama ini namanya income referensi. Ini cukup simple, ya kan? Ini samalah seperti kamu jualan apapun, ya kan? Anda kasih referensi, kasih referral, Anda akan dapat komisi, ya, simple seperti itu. Nah, di generasi pertama, maksudnya saya mengenalkan Pak Arman, misalnya, ya kan? Dan Pak Arman, pada saat Pak Arman membayar premi, saya akan mendapatkan 15%. Ya, contohnya simple seperti itu. Contohnya misalnya Pak Arman bayar 600.000, saya akan dapat 15%, which is 90.000 rupiah. Oke. Dan kemudian ketika Pak Arman memperkenalkan Pak Rudi, ya kan, Pak Arman mendapatkan 15%, saya akan mendapatkan 5%. Kemudian Pak Rudi memperkenalkan Ibu Aji misalnya, Pak Rudi mendapatkan 15% dari Bu Aji, Pak Arman dapat 5%, saya dapat 2,5%. Saya rasa semua paham ya. It's very very simple, very traditional, dan everybody does it. Oke. Nah, di sini saya kasih contoh, ya kan? Saya kasih contoh di awal. Jadi goalnya kita adalah gimana sih caranya nabung gratis, ya. Coba taruh tangan di sini, dalam hati ngomong, saya mau nabung gratis, gitu kan ya. Gimana nabung gratis? Ya ini, caranya simple. Kalau kamu mau nabung gratis, kamu cukup referensikan 7 orang saja. Ya, kenapa bisa begitu? Saya kasih lihat perhitungannya ya. Jadi kalau 600.000, ya kan, Anda dapatnya
90.000, ya kan, 15%. Kita cuma ngomong 15%-nya. Saya nggak ngomong yang 5%, 2,5%, saya nggak ngomong. Saya cuma ngomong kamu memperkenalkan yang 15%-nya aja dulu, ya kan. Gimana caranya? Kamu fokus 1 bulan cari 7 orang, ya kan. 7 orang sudah selesai, ya, berarti 7 kali 60.000, 7 kali 90.000 itu 630.000. Berarti dari 7 orang itu komisinya sudah bisa membayar Anda punya tabungan, ya. Dan bayarnya bukan cuma 1 bulan, tapi 1 tahun. Yes, 1 tahun. Jadi income referensi ini dapatnya 1 tahun. Ini yang saya ngomong. Kalau kamu jualan biasa, ya saya juga jualan online, oke. Kamu jualan 1, ya jualan 1. Besok mesti cari orang lagi untuk jualan lagi, produk lagi. Tapi kalau di asuransi, kamu cukup cari 7 orang, ya kan, di bulan pertama, setahun gratis. Ya kan, premiummu gratis setahun. Terus kamu mau dapat lagi gratis lagi di tahun kedua, ya udah cari 7 orang lagi aja, simple, ya kan, intinya seperti itu. Dan ini of course nanti akan berkembang terus ya dengan grupnya kalian. Itu saya belum ngitung, saya cuma ngomong sesuatu yang simple aja, yang 15%-nya, that's it ya. Jadi rumus menabung sederhana adalah menabung gratis dengan mereferensikan 7 teman Anda. Sampai di sini paham ya? Nah, kita lanjut. Oke. Nah, yang income kedua adalah income royalty. Kalau tadi dibayarin di 1 tahun pertama aja, di tahun pertamanya, bukan dihitung dari kita ya, bukan saya masuk, tapi dihitung dari pas customer ini beli pertama kali, 1 tahunnya dia. Ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada income royalty. Income royalty berlaku di tahun kedua dan ketiga, berarti kita dibayar 3 tahun. Wow, lu jual sekali, dapatnya 3 tahun bro. Gendeng kan? Dapat dari mana? Nah ini dia, kalau jualan online kagak bisa, oke. Tapi kalau jualan asuransi online bisa, oke. Nah ini nggak sampai 5 level, ini bahkan dapatnya 10 level, ya. Oh ya, by the way, sebelum itu saya mesti balik dulu, karena saya saking excitednya neranginnya ya. Oke, kalau Anda masuknya 300.000, Anda cuma dapat generasi 1 dan generasi 2 doang. Stop di situ. Oke, Anda nggak dapat generasi 3, 4, 5. Berarti yang dapat 3, 4, 5 itu minimum 600.000 ke atas nabungnya. Ya, paham di sini ya? Oke, kita lanjut. Nah, yang income royalty ini juga sama. Oke, pada saat Anda nabungnya 300.000, mohon maaf, tapi menurut ketentuan tidak dapat income royalty ini. Oke, padahal income royalty ini 2 tahun dapatnya. Nah, dapatnya berapa sih Pak? Ya, dapatnya total 10 level. Ya, setiap titik ya yang di bawahnya kita, baik yang kita istilahnya, baik yang kita sponsor sendiri direct, yang kita kenalin direct, ataupun yang ditaruh oleh orang lain, ataupun yang kenalan yang masuk di bawahnya kita, itu semuanya dihitung. Pokoknya di bawah kita 10 level ke bawah, dapat 0,25% untuk premi yang dibayar di tahun kedua dan ketiga, di setiap titik. Ya. Jadi contohnya di sini. Ini total kalau semuanya penuh ya 88.000 orang di bawah, which is yang kemungkinan besar bisa juga terjadi, ya kan? Anda bisa dapat sampai 132 juta per bulan selama 2 tahun. Wow, ini dapatnya per bulan loh bro. Oke, selama 2 tahun. Gue bilang ini gila banget ya kan? Ya itu makanya saya bilang kalian harap yang belum pernah ikut asuransi mungkin bingung gitu ya dapatnya gimana. Ya memang begini ya kan, asuransi dari dulu begitu. Oke. Nah, income yang ketiga ini namanya income unit business. Ya, income unit business ini apa? Oke. Ini yang menurut saya juga inovatif banget, saya nggak pernah lihat di tempat lain ya kan. Kalau Anda bangun 3 kaki biasanya ya, kalau yang ngerti mengenai network marketing ya, Anda pasti tahu bahwa tidak semua kaki ini bisa seimbang. Benar nggak? Ya kan? Pasti ada satu yang gendut banget, ada satu yang sedang, ada satu yang kecil, ya kan? Nah, kalau di sini income unit business ya, ini memberikan income di setiap kaki. Jadi setiap kaki, meskipun kakimu ini kecil 10 orang doang, yang ini 20, yang ini 1000 orang misalnya, 3-3-nya dapat. Gila nggak? Gue bilang wow, ini amazing ya kan. Nah ini ada hitungannya, saya nggak ngomongin terlalu detail ya kan. Tapi intinya 3 biji ini semuanya dapat. Dan yang menarik lagi dari sini, nah ini ya, saya kemarin tuh dikenalkan Ciputra Entrepreneurs Club ini dari namanya Pak Yudi. Pak Yudi ini adalah leader kita di Jakarta 001-nya ya kan. Dia bilang dia orang ekspanin, oke, ekspanin insurance. Jadi banyak sekali orang-orang dari asuransi-asuransi lain ya ikut gitu ya. Terus dia bilang, Pak, saya dari semua income, saya paling seneng income yang grup ini, Pak. Kenapa saya bilang? Ya kan?
Karena income group yang di Ciputra Life ini beda dengan semua income group di perusahaan-perusahaan yang saya pernah ikut, dia bilang. Apa bedanya? Bedanya di Ciputra itu dihitung berdasarkan NPI. Apa itu NPI? NPI itu National Pool Income. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah income nasional. Nah, bedanya di mana saya bilang? Gini Pak, kalau Bapak ikut asuransi lain, biasanya kan modelnya agency. Nah, setiap agency itu berlomba-lomba untuk memperbesar agency mereka masing-masing. Oke. Oleh karena itu, mereka punya bonus itu dihitung berdasarkan grupnya. Jadi kalau Anda mau ikut yang agency, carilah grup yang gede. Karena kenapa? Kalau grupnya gede, akan dihitung berdasarkan income grup tersebut. Oke. Tapi kalau di sini, ya kan, ini makanya asas gotong royongnya tuh hebat banget menurut saya, udah diperhitungkan banget ya. Ini namanya national pool income, itu dihitung dari semuanya. Berarti meskipun grup Anda baru mulai, grup Anda kecil, tapi Anda tahu ada grup yang besar di sana, ya kan, itu cross line-nya Anda juga bisa dapat sebagian dari itu. Ya, jadi itu diperhitungkan semuanya. Oke, lanjut ya. Dan ini bikin dia semangat. Ya. Ini dia kasih contoh aja ya. NPI-nya contohnya misalnya 6 miliar. Jadi 6 miliar itu sebulan, ya kan? Jadi omset unit bisnis yang terkecil misalnya nasionalnya 6,25 miliar, omset unit bisnis kaki terkecil Anda sendiri misalnya 5 juta, berarti di sini Anda dapatnya 25% dikali 6 miliar, dikali 5 juta dibagi 6,25 miliar. Ya, masih dapat sekitar 1,2 juta. Lumayan kan? Oke, karena dihitung dari semuanya itu, ya. Baik kaki terkecil, kaki tengah, kaki terbesar semuanya dapat, ya. Bahkan termasuk omset lemparan. Nah, ini yang menurut saya asas gotong royongnya kuat banget ini di Ciputra Life. Nah, sekarang ada lagi, masih ada bonus nih ya, masih ada bonus lagi yaitu income posisi. Nah, ini dia, ini menarik. Kalau di sini akan dihitung dari unit bisnis kaki terkecil, ya. Jadi kita tahu ada 3 kaki, ya kan? Mungkin yang di sini 100 juta, yang di sini let's just say misalnya 15 juta, tapi yang di sini cuma 5 juta. Nah, yang 5 juta ini yang dihitung, ya kan? Anda akan dapat posisi di sini. Berarti 5 juta Anda masuk dalam posisi bronze, ya. Kalau posisi bronze, bonus income aja, bonus income Anda per bulan, ya kan? Itu kurang lebih 5,6 juta. Kalau dengan NPI 6 miliar ya, dengan NPI 6 miliar. Ini ada hitungannya. Nah, nanti ini apa? Biasanya kalau saya udah cerita orang sampai di sini, orang udah bilang, waduh udah banyak banget nih bonusnya. Tapi nanti kalau mau ngitung lebih jelas saya bisa ngomongin, cuma saya akan cepat aja. Tapi intinya ini akan menentukan posisi Anda dan posisinya dapat bonus lagi, ya. Jadi mantap banget nih. Oh iya juga, kalau misalnya Anda masuknya 300.000, paling mentok Anda cuma sampai posisi gold. Ya, jadi untuk posisi platinum ke atas kalau mau naik itu minimum Anda harus punya premi 600.000. Ya. Makanya saya bilang dari awal, mendingan masuk 600.000 gitu ya, karena akan menghemat waktu dan biaya. Oke, dan income yang terakhir, dan ini juga khusus buat yang bayar premi 600.000 ya, Anda sudah mencapai posisi platinum ya, Anda akan mendapatkan bonus lagi, ya kan? Bonusnya namanya income special. Ini ada 1,75% dari alokasi NPI, masih dapat bonus lagi, ya kan? Dari platinum, titanium sampai crown bisa dapat sampai 100 juta per bulan. Menarik ya? Gua sampai keringetan ini. Oke, nah ini yang tabel terakhir ini biasanya soalnya suka banyak yang nanya ya, terutama dari para pemain misalnya network marketing atau lain sebagainya, suka ngomong sama saya, Pak, biasa ini emang dapatnya bisa dapat berapa sih Pak? Kan nabungnya cuma 600.000 Pak, nabungnya cuma 300.000, emang bisa dapat berapa sih? Well, kalau kita hitung nih ya, ini dihitung dengan income income-nya crown sih, income-nya ya. Total dari income referensi, royalti, posisi, income unit, special, dan reward, ya kan? Ini total income bisa dapat 700 juta sebulan. I mean ini sebulan, bukan setahun, oke? Sebulan, bukan seumurnya kamu. Sebulan 700 juta. Menurut kamu gede apa kecil? Ya kalau menurut kamu oke biasa-biasa aja, ya nggak masalah juga, oke? Tapi menurut saya ini gede. Bagi saya gede. 700 juta sebulan tuh gede, ya kan? Cuma gini, saya nggak muluk-muluk lah. Target saya mungkin nggak perlu sampai 700 juta, ya kan? Sekitar 100 juta aja. Menurut Anda gimana? Ya kan? Gimana kalau misalnya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, kamu bisa dapat 50 juta aja sebulan. Cuma ngenalin orang, nabung. Menurut kamu worth it nggak? Kalau menurut kamu worth it,
Kamu benar-benar mesti consider bisnis dengan Ciputra ini. Nah, semua ini nggak ada artinya kalau misalnya saya nggak dapat kepastian, ya kan? Nah, kepastiannya apa? Jadi pertama kali yang saya ngecek itu, ya kan, adalah is it legal or not, gitu kan? Percuma kita ngomong macam-macam kayak gini. Nah, jadi saya bilang, apakah ini OJK approve apa enggak? Show me the proof, ya kan? Ini yang saya dapat. Jadi saya dikasih, kita bisa lihat sendiri di sini. Ini dari OJK-nya, ya. Hal persetujuan produk baru asuransi Ciputra Life Saver. Ini 5 Maret 2020. Jadi sekarang bulan Maret, Juni, Juli, Agustus, September, ya I think it's about 4 atau 5 bulan, ya kan? Jadi produk ini baru banget, ya. Anda mesti paham ya, OJK ini sifatnya seperti BPOM. Ya, jadi kalau Anda beli produk makanan ada BPOM, ya kan? Nah, BPOM itu akan mensertifikasi kayak misalnya dia punya pabrik, which is dalam hal ini adalah Ciputra Entrepreneurs Club-nya, Ciputra Life-nya. Oke. Tapi setiap produk yang keluar itu harus punya BPOM-nya sendiri-sendiri. Which is dalam hal ini sama untuk asuransi khusus particularly untuk Ciputra Life Saver yang digital. Ya. Soalnya kemarin ada yang nanya juga, ya kan? Apakah ini aman, Pak, dan lain sebagainya? Well, kalau masalah keamanan, yang lebih worry sebenarnya adalah OJK dan Ciputranya. Ya kan? Jadi OJK ini kita perlu tahu ya, itu OJK bukan departemen yang terbelakang. Karena kenapa? Mereka harus approve GoPay, harus approve OVO, harus approve berbagai macam pembayaran digital lainnya. Oke, jadi mereka punya cukup banyak pengalaman ya kan di dalam kantong mereka untuk bisa meng-approve sesuatu yang digital seperti ini. Nah, makanya kayak di Ciputra Entrepreneurs Club ini, setiap step on the way-nya, bahkan kalau dia mesti ganti tulisan aja, itu harus approve dulu sama OJK. Jadi proses kayak BPOM. Kamu mau ganti judulnya, ganti gambarnya, itu harus approve dulu. Oke, makanya nggak sembarangan. Ya, jadi it's very very safe ya kan. Dan menurut saya ini sangat simple kerjanya dan kamu cuma share link aja dan orangnya bisa daftar sendiri. Ya, jadi semuanya full online. Oh iya, yang terakhir satu. Kamu tidak perlu AAJI ya. Buat yang nggak ngerti asuransi, AAJI itu license ya. Nah, kenapa orang lain perlu AAJI? Karena mereka agency ya kan. Jadi mereka agency. Jadi mereka bergerak zaman dulu mesti istilahnya jelasin asuransinya kayak apa, kemudian apa keuntungannya, apa kerugiannya satu-satu gitu nasabahnya. Kemudian begitu polis datang, dikirimin, dianterin, suruh tanda tangan ya kan. Terus kalau misalnya misalnya dia telat bayar mesti ditagih. Itu namanya agent asuransi. Kita bukan agent asuransi. Kita ini customer, ya kan? Kita customer yang merefer customer lain. Jadi customer ini daftarnya di mana? Daftarnya langsung di website, langsung sama company-nya. Mau CS sama siapa? CS-nya nanya langsung sama company-nya, ya kan? Mau nanya sama kita juga boleh, tapi biasanya bisa nanya langsung sama company, makanya customer service-nya bisa jauh lebih cepat, ya. Oke. Sekian presentasi hari ini. Kalau misalnya Anda mau join dan bergabung, ya hubungi dengan teman-teman yang mengajak Anda, ya kan. Dan menurut saya ini adalah salah satu peluang yang harus dipegang erat sampai saat ini. Karena kenapa? Ini kita baru mulai, kita belum terlalu banyak. Kita lagi nyari orang-orang yang capable banget. Dan kita tahu juga ada beberapa perusahaan yang sebelumnya kita itu sekarang udah sampai 1 bulan itu NPI-nya itu sudah belasan miliar. I mean literally, Anda bayangin ya, kalau Anda mulai bangun dari sekarang ya, itu Anda bisa cepat. Dan saya mesti ngomongin satu kelemahan doang dari bisnis ini. Kelemahannya apa, Pak? Kelemahannya gini, kamu mesti cepat, kamu mesti jadi yang di awal. Maksud saya gimana? Maksud saya gini, kalau orang udah beli asuransi, 1, biasanya nggak mungkin beli asuransi 2. Apalagi dari perusahaan yang sama. Benar apa benar? Ya. Jadi sekarang ini saya ngomong sama 10 orang, 10 orang nggak ada yang tahu. Saya senang banget. Makanya saya udah bilang sama istri saya udah bilang sama tim saya udah pasang kacamata kuda, 2 tahun ini saya akan fokus bangun ini. Karena saya tahu ada teman saya yang bangun asuransi juga, hanya dalam waktu 2 tahun hidupnya berubah total. Omset miliaran udah. Oke. Kenapa bisa begitu? Karena dia ada di waktu yang tepat dan di saat yang tepat. Dan ini menurut saya waktu tepat, saat tepat, apalagi sebentar lagi PSBB. Anda tahu nggak pada saat PSBB tahun bulan Maret kemarin, yang namanya jualan online itu meleduk. 2 bulan itu meleduk, naik banget. Oke. Apalagi sekarang, semua orang merasa nggak secure, perlu peluang usaha baru, ini saat yang terbaik karena kenapa kita bisa menyediakan solusi buat mereka. Ya.
Jadi saya harap Anda benar-benar bisa ambil peluang ini dengan secepat-cepatnya, fokus, belajar cepat, ya kan, langsung bergerak secepat-cepatnya. Karena kenapa? Time is the essence. Karena begitu sudah banyak yang mulai, Anda sudah telat, kesempatannya udah lewat. Ya, oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Arman.